Selamat pagi Anda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghi Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Anda semua sehat selalu dan juga selalu semangat dalam kegiatan PBM online ini. Baik Anda semuanya, sebelum kita memulai kegiatan PBM online kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan pertama dari bab 3 ini, yaitu mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pertemuan pertama ini kita masuk pada perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu memahami perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan Anda lanjut saja, kita masuk pada pertemuan yang pertama, yaitu mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pertama yaitu hakikat konstitusi Undang-Undang Dasar. Selanjutnya pengertian konstitusi. Istilah konstitusi dapat diartikan di dalam bahasa yang berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris, constitution. Dalam bahasa Belanda, konstitusi. Dalam bahasa Jerman, constitution. Dalam bahasa Latin, konstitusi. Jadi, arti konstitusi ini adalah sebagai undang-undang dasar atau sebagai hukum dasar. Konstitusi ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini adalah aturan-aturan pokok dasar negara. Konstitusi tidak tertulis artinya adalah suatu aturan-aturan pokok dasar negara dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konstitusi tidak tertulis ini dapat diartikan yaitu suatu kebiasaan yang sering timbul di dalam suatu atau di dalam sebuah negara. Contohnya, pengambilan keputusan di MPR secara musyawarah. Contoh yang kedua adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di sidang paripurna DPR. Menurut seorang sarjana hukum, ECSWD, mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan di dalam suatu negara, dan juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Selanjutnya, di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi dan khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan supaya penyelenggaraan kekuasaan tersebut tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Dan gagasan tersebut dapat disebut dengan konstitusionalisme. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi konstitusi ini adalah bukanlah suatu undang-undang dasar yang biasa, dan juga konstitusi ini tidak ditetapkan oleh lembaga
legislatif yang biasa, tetapi ditetapkan oleh badan-badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Di dalam hierarki, kedudukan konstitusi lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi sifatnya adalah fundamental. Selanjutnya, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, negara kita ini masih belum mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pengesahan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tepat tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu satu hari setelah Indonesia tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada persidangan yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli tahun 1945. Dan juga di sana membahas bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Selanjutnya, masa antara sidang resmi yang pertama dan sidang resmi yang kedua. Sidang BPUPKI diadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sana membahas tentang dasar negara. Sidang yang kedua diadakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli tahun 1945. Dan di sana membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Berikut penjelasan masa antara sidang resmi yang pertama dan sidang resmi yang kedua. Sidang resmi yang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah selesai sidang yang pertama, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil. Tugasnya adalah menampung semua usul-usul yang masuk dan juga memeriksa serta melaporkan kepada anggota sidang pleno BPUPKI. Tugasnya adalah menampung semua usul-usul yang masuk dan juga memeriksa serta melaporkan kepada anggota sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberikan kesempatan untuk mengajukan usul-usul secara tertulis paling lambat sampai 20 Juni 1945. Selanjutnya, persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Masa persidangan BPUPKI yang kedua ini berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Di sini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI adalah pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka. Baik Anda semuanya, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, hakikat konstitusi dan undang-undang dasar. Yang kedua adalah istilah konstitusi dari berbagai bahasa. Yang ketiga adalah konstitusi secara tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Yang keempat adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima adalah
masa antara persidangan BPUPKI yang resmi dan juga persidangan resmi BPUPKI yang kedua. Baik Ananda, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, Ananda bisa mengomentari teacher melalui Classroom maupun melalui WA. Baik, demikian saja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.